Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita terkait turunan fungsi aljabar. Yang kali ini kita membahas fungsi komposisi, turunan untuk fungsi komposisi. Ngomong-ngomong fungsi komposisi, itu adalah materi yang pernah dipelajarin waktu kelas 10 pas kalian belajar fungsi. Kalian juga belajar komposisi, yang biasanya itu pakai F, bundaran G, yang kalau biasanya itu kita tuh sering patah nyebut dia itu sebagai fogoh-fogoh gitu ya kalau masih ingat. Nah, kalau misalkan di turunan fungsi aljabar, mungkin nggak secara gamblang dia pakai F bundaran G atau F bundaran G bundaran H yang pakai O bundaran kecil-kecil gitu, tapi dia lebih ke fungsi yang ada di dalamnya ada X-nya lagi, tapi di luar juga kita harus turunin. Oke, di video sebelumnya kita udah belajar terkait turunan penjumlahan, turunan perkalian, pembagian. Ada satu part di mana kalian akan ketemu sama suatu fungsi yang kita harus turunin luar dalam. Kayak gimana sih maksudnya? Nah, itu yang kita bilang sebagai fungsi komposisi. Turunan fungsi komposisi ini, kalau kita buat dia ke dalam rumusan turunan, kan kita punya suatu fungsi Y, di mana Y ini adalah FU. Oke, FU. Berarti domainnya adalah U, di mana U-nya ini adalah GX. Jadi di dalam fungsi itu ada fungsi lagi. Nah, kita kan dulu waktu belajar fungsi, kita sebutnya sebagai fungsi komposisi. Mereka berpadu padan gitu kan. Nah, maka turunan dari Y ini adalah turunan pertama dari F dikalikan dengan turunan pertama dari G. Gitu. Jadi, luarnya kita turunin, dalamnya juga kita turunin. Karena dalamnya ini adalah GX, maka kita turunin juga GX. Jadi turunan pertama F secara keseluruhan dikalikan dengan turunan pertama dari GX-nya, dari dalamnya. Oke, nangkep dulu sampai situ. Daripada kita ngawang-ngawang doang, kita coba aplikasikan dia ke dalam contohnya. Contoh yang pertama, kalau aku punya fx, di mana fx-nya itu adalah 4x kuadrat tambah 5 berpangkat 3. Oke. Kita mau cari turunan pertama dari fx. Berarti kalau kita mau nurunin dia kan kita bisa aja nih pangkatin 3, dijabarin dulu baru kita turunin satu-satu bisa. Cuman gimana nasibnya kalau pangkatnya itu bukan 3, mereka 10, 5, dan seterusnya. Itu tentu akan menyulitkan. Nah, turunan fungsi komposisi ini akan membantu kita untuk menyederhanakannya. Gimana tadi caranya? Pertama, kita turunin dulu fx ini secara keseluruhan, berarti anggaplah si 4x kuadrat tambah 5 ini sebagai U, atau dia di dalamnya gitu ya, sebagai gx berarti ya. Nah, kita turunin dulu si fx ini secara keseluruhan, berarti 3 yang di pangkat ini pindah ke bawah, kayak turunan biasa, berarti f aksen x-nya, kita ke bawahin si 3, berarti 3 gini. Kemudian si 4x kuadrat tambah 5 ini kita tulis asli kayak gitu persis. Kayak ibaratnya itu satu variabel aja, kayak biasanya kan kita tulis lagi x-nya x pangkat berapa kita tulis lagi. Nah, ibaratnya tuh si 4x kuadrat tambah 5 ini jadi satu kesatuan x. Kita tulis lagi 4x kuadrat tambah 5 berpangkat 3 seperti biasa dikurangin 1 gitu kan ya. Kalau kita mau nurunin dikurangin 1, barulah kita kali dengan turunan dalamnya atau turunan si GX itu. Turunan GX berarti turunan dari 4x kuadrat tambah 5. 4x kuadrat kita turunin, 2-nya ke bawah, jadi berapa? 2 kali 4, 8. X pangkat 2, X pangkat 2, jangan lupa kita kurangin 1, konsep turunan biasa, ditambah dengan turunan 5. Turunan 5 adalah 0. Berarti turunan dari GX-nya adalah 8X pangkat 2 kurang 1. Kita rapihin, 3 kali 4X kuadrat tambah 5 berpangkat 3 kurang 1, 2 dikali dengan 8X pangkat 1. Atau kita tulis aja dia 8X. Kita rapihin, karena ini perkalian berarti kita bisa kalikan dia lompat-lompat. 3 kali 8X itu 24X dikalikan dengan 4x kuadrat
tambah 5 pangkat 2. Kalau mau dijabarin lagi ini silahkan. Tapi sampai sini udah betul gitu. Oke, untuk contoh yang pertama. Next, kita ke contoh yang kedua. Di sini aku punya fungsinya sekarang, dia punya akar, dia bentuk bilangan rasional. Akar 3 dari X kuadrat tambah 2. Nah, kalau kita mau nurunin, berarti kan kita ubah dulu fungsi kita jadi bentuk pangkat yang sederhana gitu kan. Nah, sementara ini bentuknya bentuk akar seperti biasa. Kita rapihin dulu, kita ubah dia jadi bentuk pangkat. Yuk dirapihin. Ini berarti kalau kita ubah jadi pangkat, supaya akarnya hilang, berarti pangkatnya jadi pangkat X kuadrat tambah 2 berpangkat. Di sini ada angka 1 tanpa kita tulis gitu ya. 1/3. 1/3. Nah, berarti turunannya /adalah pangkatnya pindah ke depan seperti biasa. Ya, ke sini. 1/3-nya pindah ke depan, berarti 1/3. Kemudian X kuadrat tambah 2 kita tulis plek sama. Kemudian pangkatnya tetap dikurangin 1 dikali turunan dalamnya. Turunan dari X kuadrat tambah 2. Berarti turunan dari X kuadrat itu 2X. Ditambah turunan dari 2 adalah 0. Berarti 2X aja. Oke, kita rapihin 1/3 X kuadrat tambah 2, pangkat 1/3 kurangin 1 itu minus 2/3, dikalikan 2X. Oke, bisa kita rapihin, 2X kali 1/3 itu 2/3X atau 2X/3, dikalikan dengan X kuadrat tambah 2 berpangkat min 2/3. Nah, karena ini pangkatnya negatif, kita bisa rapihin lagi. Pangkat negatif itu biar hilang kita ke bawahin kalau dia posisinya di atas. Karena dia ada di atas, berarti kita ke bawahin jadi 1/X kuadrat tambah 2, pangkatnya jadi pangkat 2/3 ya. Pangkat 2/3. Pangkat 2/3 itu kita bisa tulis dia sebagai bentuk akar, biar nggak pangkat pecahan. Berarti dia pangkat 2 berakar 3. 2/3 gitu. Pangkat 2 akar 3, atau kalau kita buat dia dalam bentuk pangkat, jadi pangkatlah 2/3. Ini kita rapihin lagi, jadi bentuknya adalah 2X kali 1 itu 2X per 3 dikali akar 3 dari X kuadrat tambah 2 pangkat 2. Selesai. Mau dirapiin lagi dikalikan sekawannya? Boleh. Oke, sampai situ juga udah selesai. Oke, satu lagi. Contoh yang ketiga, aku punya Y sama dengan 1 per akar dari X pangkat 3 tambah 1. Yang mau kita cari adalah dy per dx-nya. dy per dx itu berarti turunan pertama si Y terhadap X gitu ya. Nah, sama halnya kayak kita mau cari f aksen. Kalau kita mau cari dy per dx, berarti si Y ini jadi bentuk fungsi yang sederhana. Oke, karena ini 1 per, biar dia jadi bentuknya ada di atas atau jadi bentuk pangkat sederhana, kita naikin. Kalau naikin berarti mengakibatkan pangkatnya jadi negatif gitu ya. Oke, ini X pangkat 3 tambah 1 berakar 2, berarti X pangkat 3 tambah 1 pangkat setengah gitu kan ya. Pangkat setengah. Ini kan harusnya ada di bawah nih. Kalau dia kita naikin, berarti tinggal kita kasih min depannya. Gitu. Berarti ini sama aja dengan X pangkat 3 tambah 1 pangkat min setengah. Karena ini pangkat setengah, naik jadi min setengah. Oke, berarti kita tinggal cari Y aksennya. Y aksen berarti turunin dulu part yang paling luarnya. Seperti biasa, pangkat paling luarnya kita turunin, kita pindahin ke bawah. Jadi min setengah di sini. Dikalikan keseluruhannya dia, berarti X pangkat 3 tambah 1 gitu. Pangkatnya jangan lupa dikurangin 1, dikali baru sama dalamnya. Berarti turunan dari X pangkat 3 tambah 1. Turunannya adalah 3, ini ya, 3
X pangkat 3 kurang 1, berarti pangkat 2. 3X pangkat 2 ditambah turunan 1 adalah 0. Berarti 3X kuadrat aja. Oke, kita rapihin. Ini min setengah kali 3X kuadrat, berarti min 3 per 2 X kuadrat. Kemudian X pangkat 3 tambah 1 berpangkat min setengah, min 1 adalah min 3 per 2. Rapihin lagi karena biar nggak ada pecahan di pangkat dan tidak ada negatif di pangkat. Jadinya apa? Min 3 per 2X kuadrat. Ini biar hilang minusnya kita jadikan 1 per atau kita kebawahin. X pangkat 3 tambah 1 berpangkat 3. Pangkat 3 dipangkat 3 akar 2. Akar 2. Berarti akar 2 kita nggak tulis angka di sini ya. Kalau nggak ada angkanya berarti otomatis dia 2. Rapihin biar cakep. Min 3X kuadrat kali 1 berarti min 3X kuadrat dibagi 2 akar X pangkat 3 tambah 1 pangkat 3. Selesai. Mau dirasionalin lagi biar akarnya nggak ada di bawah, boleh. Sampai sini tapi cukup. Oke, sekian video untuk turunan fungsi komposisi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.